Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Adapun judul materi kita untuk hari ini adalah metode substitusi. Minggu lalu kita sudah masuk dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode eliminasi. Maka ini lanjutan pelajaran kita yang minggu lalu. Metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Selanjutnya, nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Metode substitusi lebih tepat digunakan untuk SPLDV, artinya sistem persamaan linear dua variabel yang memuat bentuk eksplisit Y sama dengan A X tambah C atau X sama dengan BY tambah C. Kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Maka 2X tambah Y sama dengan 5. Ini kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, maka itu 2X pindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 2X. Ini kita sebutlah dia Y sama dengan 5 kurang 2X sebagai persamaan 1. Yang kedua, 3X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Itu kita sebut menjadi persamaan 2. Maka kita lakukan substitusi. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 itu kalimatnya. Artinya masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Kalau dibilang persamaan 1 ke persamaan 2, maka yang pertama kita tulis persamaan 2. Itu dia pengertian. Maka kalau dibilang substitusi, siapa yang mau disubstitusi? Persamaan 1. Maka kita masukkan persamaan 1, yang mana persamaan 1 itu adalah Y sama dengan 5 kurang 2X. Maka kita ganti nilai Y menjadi 5 kurang 2X pada persamaan 2 ini. Mana Y ini? Maka kita harus ganti. Sehingga muncul 3X kurang 2 kali. Nah ini Y tadi sudah berubah menjadi 5 kurang 2X. Bukan dihilangkan Y-nya ya nak ya, tapi diganti. Itu pengertian substitusi, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan itu eliminasi. Tetapi kalau substitusi mengganti nilai Y yang sama. Yang sama dengan Y ini siapa? 5 kurang 2X untuk soal ini. Maka kita ganti 5 kurang 2X tambah 3 sama dengan ini. Maka kita sederhanakan. 3X kurang 2 kali 5, 10, 2 kali atau negatif 2 kali negatif 2X, maka ini tambah 4X tambah 3. Sama dengan 0. Maka ini 7X. Dari mana 7X? Ini 3X tambah 4X, 7X. Negatif 10 tambah 3, negatif 7. Maka kita pindahkan itu negatif 7 ke ruas kanan. Hasilnya menjadi 7. 7X sama dengan 7. Maka sama-sama dibagi 7, hasilnya X sama dengan 1. Ini masih X. Belum lagi dapatnya Y. Maka substitusi nilai X yang sama dengan 1 ini ke persamaan 1. Kenapa ke persamaan 1, Pak? Karena di sini persamaan 1 sudah kalimat Y sama dengan. Bukan berarti tidak bisa ya nak ya, ke persamaan 2 boleh. Tetapi lebih sederhananya pengertian kita itu masuk ke persamaan 1, Y sama dengan. Nah, kita selesaikan. Y sama dengan 5 kurang 2X. Disubstitusi. Siapa disubstitusi? X. X yang berapa? 1. Maka ganti nilai X sama dengan 1. Sehingga muncul Y sama dengan 5 kurang 2 kali 1. Maka Y sama dengan 5 kurang 2. Y sama dengan 3. Sudah dapat X, dapat Y. Hingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,3 X, Y. Itulah
cara menggunakan substitusi. Jadi bunyinya bukan dihilangkan tetapi diganti ke persamaan keberapa diminta. Bukan tidak bisa buat anak didik kami, jangan dirasa persamaan 2 ke persamaan 1 boleh. Persamaan 1 ke persamaan 2 boleh. Asal kamu pahami siapa yang kita ganti. X kah? Y kah? Nah, itu dia maksudnya. Jadi dipahami pengertiannya. Ini diperhatikan cara kerjanya. Jangan hanya taunya nulis tapi nggak paham apa yang dikerjakan atau ditulis. Itu selalu saya inginkan. Yang keempat, itu adalah metode gabungan eliminasi dan substitusi. Kalau kemarin, eliminasi saja, grafik saja, substitusi saja. Sekarang ini digabung, eliminasi dan substitusi. Di satu soal yang sama, langsung bekerja dua-dua. Itu maksudnya. Metode ini menggabungkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Pada umumnya metode ini menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai salah satu variabel. Selanjutnya, nilai variabel tersebut disubstitusi ke dalam salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel lain. Artinya, pengerjaan metode campuran ini selalu diusahakan terlebih dahulu metode eliminasi. Itu pengertiannya. Tapi setelah dapat itu yang namanya satu nilai variabel, baik itu X, Y, itu baru kita substitusi. Kemana? Ke persamaan yang lainnya. Itu dia maksud. Ke dalam salah satu persamaan. Itu kalimat. Kita contohkan. Jika 3X tambah 5Y sama dengan 25 dan 4X kurang 7Y sama dengan 6, maka nilai 11X tambah 8Y adalah. Persamaan pertama kita sebutkan di situ 3X tambah 5Y sama dengan 25. Persamaan kedua kita nyatakan 4X kurang 7Y sama dengan 6. Ini buat anak didik kami persamaan 1, persamaan 2 ini kita yang menentukan. Jadi di dalam soal tidak pernah 3X tambah 5Y sama dengan 25 itu persamaan 1. Nggak pernah disebutkan gitu di soalnya. Kita yang menyatakan bahwa 3X tambah 5Y sama dengan 25 itu persamaan 1. Jadi kita pahami di situ. Maka kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Artinya apa? Tadi soalnya ini sudah diterangkan. Pengertiannya kita harus mengerjakan terlebih dahulu eliminasi, maka kita lakukan eliminasi. Nah, kita perhatikan 3X tambah 5Y sama dengan 25, 4X kurang 7Y sama dengan 6. Siapa mau kita habiskan atau kita eliminasi? X, maka persamaan 1 dikali 4, persamaan 2 dikali 3. Maka persamaan 1 semua kali 4. 3 kali 4, 12X tambah 5Y kali 4, 20Y sama dengan 25 kali 4, 100. Persamaan 2 semuanya dikalikan dengan 3. Maka 4X dikali 3, 12X. Negatif 7Y kali 3, negatif 21Y. 6 dikali 3, 18. Sudah ada yang sama? Sudah. Ada 12, ada 12. Supaya ini habis, supaya ini tereliminasi, maka kita lakukan proses pengurangan. Ini kurang. Kenapa, Nak? Karena tandanya sama-sama positif. Ingat, tanda di sini kita akan tahu kurang atau tambah. Kita lihat tanda koefisien yang mau kita habiskan. 21Y kurang, maka menjadi tambah. Kurang, maka menjadi tambah. 20 tambah 21, 41Y. Sama dengan 100 kurang 18. 82. Maka sama-sama kita bagi 41, maka ini Y sama dengan 2. Masih Y. Setelah kita eliminasi, kita substitusi. Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Ini bisa bebas ya, Nak, mau ke persamaan 1, ke persamaan 2 sama saja. Tapi soal sebelumnya saya ambil ke persamaan 1, saya bilang sekarang kita pakai ke persamaan 2.
Biar jangan kamu rasa bahwa selalu ke persamaan 1 saja. Tidak. Maka 4x kurang 7y sama dengan 6. Substitusi berarti ganti nilai y menjadi 2. Maka 4x kurang 7 kali 2 sama dengan 6. Maka 4x kurang 14 sama dengan 6. Pindah ruaskan ini konstanta negatif 14 ke kanan. Sehingga 4x sama dengan 6 tambah 14. Maka 4x sama dengan 20. Sama-sama dibagi 4, maka x sama dengan 5. Dapat x 5, dapat y 2. Sehingga nilai 11x tambah 8y sama dengan. Yang ditanya 11x tambah 8y, maka ganti x tadi 5, y tadi 2. Maka 11 kali 5 tambah 8 kali 2. Ini sama dengan 55 tambah 16 sama dengan 71. Jadi kalau sudah dapat x, tinggal ganti x-nya. Dapat y, tinggal ganti y. Itu cara mengerjakannya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Artinya, permasalahan yang dimaksud adalah bentuk soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan SPLDV ini ada di dalam kehidupan sehari-hari dan sering dia dalam bentuk soal cerita. Ambil contoh. Rati membeli 4 buku tulis dan 1 batang pensil. Untuk itu ia membayar sejumlah Rp5.600. Di toko buku yang sama, Cahya membeli 5 buku tulis dan 3 batang pensil yang sama. Dan ia harus membayar Rp8.400. Harga untuk membeli sebuah buku tulis dan sebatang pensil berapa? Si Rati membeli 4 buku, 1 pensil, Rp5.600. Si Cahya membeli 5 buku, 3 pensil, Rp8.400. Jadi kalau saya mau membeli 1 buku dan 1 pensil, berapa harganya? Itu pertanyaannya. Jadi kita harus cari berapa harga 1 buku tulis dan berapa harga 1 pensil. Baru kita jumlahkan. Misalkan harga sebuah buku tulis adalah X. Harga sebatang pensil adalah Y. Maka model matematika soal ceritanya adalah ini 4X tambah Y sama dengan 5.600. Maka kita ubah Y sama dengan 5.600 kurang 4X. Kita sebutlah ini menjadi persamaan 1. Kenapa menjadi ini model matematikanya? Karena tadi katanya 4 buku 1 pensil. Jadi 4 buku 1 pensil dijumlah harganya 5.600. Soal yang kedua itu katanya atau kalimat yang kedua 5 buku 3 pensil. Maka 5X tambah 3Y sama dengan 8.400. Ini disebutlah sebagai persamaan 2. Kita lakukan pengerjaannya. Kita main substitusi. 5X tambah 3Y sama dengan 8.400. Katanya substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Siapa persamaan 1? Y sama dengan 5.600 kurang 4X. Maka kita substitusi. 5X tambah 3 kali 5.600 kurang 4X sama dengan 8.400. Kita ganti Y. Maka 5X tambah 3 kali 5.600, 16.800 kurang 3 kali 4X, 12X sama dengan 8.400. Maka di sini 5X kurang 12X, negatif 7X. Pindah ruas 16.800 ke kanan menjadi kurang, maka 8.400 kurang 16.800. Maka negatif 7X sama dengan negatif 8.400. Maka ini koefisiennya negatif 7. Maka kedua ruas kita bagi negatif 7. Negatif 7X dibagi negatif 7. X negatif 8.400 dibagi negatif 7, positif 1.200. Maka harga 1 buku tulis 1.200. Masih 1 buku tulis.
Maka kita substitusikan nilai X ini 1200 ke persamaan 1. Maka Y sama dengan 5600 kurang 4X. Karena persamaan 1 ya ini ya. Y sama dengan 5600 kurang 4X. Kita substitusi X-nya 1200. Maka Y sama dengan 5600 dikurang 4 dikali 1200. Maka Y sama dengan 5600 dikurang 4800. Maka Y harganya 800. Maka harga satu pensil 800, harga satu buah buku 1200. Jadi kalau saya beli satu buku dan satu pensil, maka harga sebuah buku tulis 1200 dan sebatang pensil 800. Sehingga harga sebuah buku tulis dan sebatang pensil adalah X tambah Y, 1200 tambah 800 itu 2000. Inilah harga satu buku dan satu pensil kalau saya beli untuk itu benda sekali dua. Saya beli satu buku, saya beli satu pensil. Saya bayar berapa? 2000. Jadi buat anak didik kami, ditonton ini video. Kalau kurang paham, diputar kembali. Jangan langsung dicatat ya nah. Tolong jangan langsung dicatat. Didengar dulu videonya, ditonton dulu baru. Putaran kedua lakukan kembali, baru sambil catat. Terima kasih.